maka saya akan pimpin rakyat Indonesia umat Islam untuk menyeret Wat Pleret ke Jogja. Oke, gua setuju lo ya, Har, setuju. Gua dukung lo mau ke Jogja. Gua dukung mau ke Jogjanya, bawa rakyat Indonesia ke Jogja. Ya, datang lu ke Jogja, bawa tuh umat apalah. Ngaku aja lu umat lah, yang punya umat lu semua, umat Islam. Rakyat Indonesia punya lu semua. Emang senang ke semua lu semua tuh rakyat Indonesia. Mikir lo ya. Bawa tuh ke Jogja, gua dukung ya. Datang ke Jogja. Nah. Monyet anak cucu PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kapulkan dia. Woi, Bahar Smith orasi waktu demo 214 di Mabes Polri. Di Mabes Polri atau di flyover ini, Har? Berapa juta yang datang, Har? Kibin-kibinnya 7 juta. Banyak kali kau punya masa, Har. 7 juta umat ya, umat Islam. Demo siapa, Gus Fuad? 7 juta banyak kali, Har. Jack 7 juta pasukannya nggak kelihatannya. Ada yang siluman, ada yang genderuwo nggak kelihatan. Yang kelihatan berapa ekor doang. Fantastis sekali, ajib. Yang lebih ajib lagi, saya lihat tuh, bener tuh Bahar pidato, waduh sangat berapi-api, bukan berasap-asap, berapi-api, bukan berdarah-darah, berapi-api. Apinya nggak mempan bakar foto Gus Muadnya. Api itu, api apa? Makanya santai aja kalau bakal foto orang, jangan sampai emosi ya, santai aja, kalem, baca dulu bismillah, sholawat dulu kalau mau, takbir. Kok nggak mempan bakar foto Gus Muad? Garoma itu bukan karoma itu mah, emang lu nya aja nggak bisa bakar. Kalau orang-orang lu mah tuh langsung aja garoma. Garoma Bahar Smith. Khurapat lagi aja. Itu yang menarik itu omongan lo tuh, Bahar. Woi, kalau Mabes Polri tidak menahan, hukum, menjarakan Wat Pleret, hutan monyet, PKI, enak banget lo nuduh orang tuh, Har. Maka saya akan pimpin rakyat Indonesia umat Islam untuk menyeret Wat Pleret ke Jogja. Oke, gua setuju lo ya, Har, setuju. Gua dukung lo mau ke Jogja. Gua dukung mau ke Jogjanya, bawa rakyat Indonesia ke Jogja. Ya, datang lu ke Jogja, bawa tuh umat apalah. Ngaku aja lu umat lah, yang punya umat lu semua, umat Islam. Rakyat Indonesia punya lu semua. Emang senang ke semua lu semua tuh rakyat Indonesia. Mikir lo ya. Bawa tuh ke Jogja, gua dukung ya. Datang ke Jogja, nah, beli tiket mobil atau pesawat. Nah, di sana jalan-jalan di Malioboro, belanja. Jadi kan perekonomian orang Jogja naik ya. Nah, lu datang nanti ke rumah Gus Fuad Pleret. Nah, masa lu biarkan jajan nyoto, gudeg di sana ya, beli oleh-oleh Jogja, kan peningkatan di Jogja naik. Lu datang ke Gus Fuad sendirian. Nah, tapi celurit yang sering lu acung-acungkan dan pedang, lu jual dulu tuh di Malioboro ya. Kali aja buat mahar, barangkali ada harim atau ajam yang cantik, kali aja lu bisa tika di sana. Jangan dikasih tapi nyahar ya. Lumayan tuh jual celurit, pedang yang dulu diacung-acungin. Nah, udah gitu lu datang ke rumah Gus Fuad ya, ke sana bukan buat nyeret, tapi lu minta maaf ke Gus Fuad Pleret.
Ya Gus, aneh ini memang bukan duriatun Nabi, para habib bukan duriatun Nabi, mohon maaf Gus. Ah, udahlah, aneh sekarang tahu diri, mau baik-baiklah di Indonesia, mau tawadu, tidak sombong-sombongan, tidak keluar-keluar. Nah gitu, gua dukung kalau begitu. Ya, gua dukung kalau begitu. Ya, jadi Yusuf mendukung Bahar Smith mau ke Jogja. Tapi seperti tadi, nah, orang-orangnya suruh belanja di Jogja, beli pakaian kan naik, meningkatkan pedagang-pedagang, nah, ekonominya naik dong. Tiket mobil rame tuh supir-supir ya, datang ke sana jual curit, jual pedang. Nah, sisa uangnya lumayan, kali-kali aja loh mau ada harim-harim cantik di sana, ajam-ajam, kali aja lo seneng doyan, jangan nikah siri, jangan khawatirnya diduga sama gua nih dulu loh nikah siri dulu, tak khawatir diduga ini, tapi bukan nuduh. Jangan, itu juga anak manusia, kasihan ya. Oke, Har, nah, datanglah ke Gus Muad, minta maaf lo atas nama Habib-Habib ya, ngaku bahwa lo bukan cucu Nabi. Nah itu gua dukung ya, gua dukung. Tapi kalau datang ke sana hanya teriak-teriak, bisik nih telinga orang Jogja, bisik. Udah bosen denger lu teriak-teriak kayak gitu. Muncul orang Banten deh emang terus bosen, empak, harnak. Ada yang dijorokan dia doang, anjing cari yang melulu. Di baret tuh nggak bacot baik. Ya, oke, Har. Oke, itu dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, la ya'rifunal ulama'a illa bithaubin hasan. Mereka tidak mengenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Wala ya'rifunal qur'ana illa bisautin hasan. Mereka juga tidak mengenal Al-Quran kecuali karena suara yang bagus saja. Wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Dan mereka tidak tekun beribadah kepada Allah kecuali hanya pada bulan suci Ramadan saja. Sederhananya akan tiba suatu zaman di mana ulama diidentifikasikan hanya dari penampilan, Al-Quran tinggal perlombaan, dan ketukunan ibadah kesolehan hanya pada bulan Ramadan saja. Nah, ini peringatan dari Nabi untuk kita pasca bulan suci Ramadan ini. Poin yang pertama, la ya'rifunal ulama'a illa bi thaubin hasan. Mereka tidak mengenal ulama kecuali karena bajunya saja. Jadi masyarakat itu mengidentifikasikan ulama itu dari pakaian, bukan dari ilmunya. Maka kemudian kita terjebak dengan penampilan. Kita anggap kalau sudah pakai imamah, lalu pakai jubah gitu Pak, kita anggap itu ulama. Nah ini persoalan ini. Ini persoalan bagi kita semua. Padahal kadang-kadang penampilan itu menipu. Ini zaman kamuflase. Kalau dalam bahasa Arabnya talafi, kamuflase. Kalau kata wong Palembang, waluyo. Ada yang namanya waluyo nggak Pak? Nggak ada ya. Waluyo, wajah lugu, ati buayo. Ini waluyo Palembang nih. Waluyo jauh ya bagus. Kita terjebak dengan penampilan. Penampilannya malaikat, dalamnya setan. Penampilannya Islami, tapi kelakuannya caci maki. Hati-hati. Apalagi di zaman media sosial ini kan, yang tampil di medsos dengan kenyataan berbeda.
Makanya ada pantun generasi milenial. Pantun yang populer 5-10 tahun yang lalu. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu mukanya beda. Jadi kita tertipu oleh penampilan yang tampak di foto profil dan lain sebagainya. Nah ini zaman, hati-hati dengan orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai ulama, padahal tidak punya kapasitas sebagai ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul ibad ilallah," hamba Allah yang paling dibenci itu adalah man kana taubuhu khairam min amali. Orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Di mana pakaiannya pakaian kenabian, tapi kelakuannya kelakuan preman. Orang nyebutnya apa? Preman berjubah. Ini hadis Nabi, Bapak Ibu. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya. Akan datang masa itu di mana orang menggunakan jubah kenabian, gamis kenabian, peci kenabian, imamah kenabian. Wa amaluhu amalal jabbarin, tapi kelakuannya kelakuan preman. Ya Indonesia ini salah satunya, Pak. Banyak preman-preman berjubah. Yang kadang-kadang mohon maaf, negara saja hampir kalah dengan preman. Makanya para pengusaha banyak pindah ke luar negeri, Pak. Nggak tahan. Di Indonesia ini ada preman berjubah, ada preman berseragam, ada preman berdasi. Ini masalahnya di kita ini. Preman berjubah, preman berseragam, dan preman berdasi. Punglinya yang nggak tahan di Indonesia ini. Punglinya. Makanya kita yang mesti mendisiplinkan diri kita untuk tidak menyuburkan pungli. Kadang-kadang kan pungli itu dari kita juga sih, Pak. Yang menyuburkannya itu. Udah Mbak, kalau dicairkan sampean tak kasih fee sekian. Nah, ini kan menyuburkan ini. Budaya kita juga budaya yang jelek gitu. Atau apa namanya, fraud kalau dalam bahasa perbankan ya. Fraud itu kan kita yang melestarikan. Kadang nasabahnya, kadang marketingnya misalnya gitu ya. Karena kita yang membiasakan sedemikian rupa. Jadi kita kehilangan prinsip-prinsip profesionalisme. Kadang-kadang sedemikian rupa. Bahkan saya pernah di Banten, ada problematika perbankan di Banten itu begitu, Pak. Terutama leasing. Mengapa mereka beli motor melalui leasing? Dicairkan, dibelikan motor, begitu wayahnya bayar nyicil, mereka nggak mau bayar. Dengan alasan apa? Leasing itu haram, kata dia. Bank itu riba gitu. Lo kemarin waktu minjem gimana gitu. Nah orang kayak gini kan pakai peci gitu, pakai jubah. Ini yang disebut dengan kamuflase. Ketika maunya dia dituruti, tidak ada hukum yang sedemikian rupa. Ketika sudah direalisasikan, mulai kemudian muncul slogan-slogan keagamaan, bahasa-bahasa keagamaan. Ini yang disebut oleh Nabi ketika orang hanya mengedepankan penampilan. Yang kedua, wala ya'rifunal Qur'ana illa bisautin hasan. Mereka tidak mengenal Al-Quran kecuali karena suara yang bagus saja. Di satu sisi sunnah hukumnya, kita itu memperbagus suara kita dalam membaca Al-Quran. Kan enak sih Pak. Apalagi bapak-bapak punya istri qori'ah misalnya. Wih, ngajinya bagus. Suami lagi marah, istrinya ngaji. Nggak jadi marah itu. Begitu juga mbak-mbak tuh punya suami misalnya ustadz, qori. Kan enak. Ketika dia ngaji, damai kita mendengarnya. Tapi yang dimaksudkan hadis ini adalah bukan tidak boleh memerdukan suara bacaan Al-Quran. Maksudnya ketika Al-Quran tinggal festival, Al-Quran tinggal perlombaan, orang hanya berhenti pada musabaqah tilawatil Quran.
Biaya MTQ itu Bapak Ibu, itu triliunan itu. Mulai dari tingkat kecamatan, naik kota kabupaten, naik provinsi. MTQ nasional. Sebelum MTQ ada STQ-nya dulu. Bayangkan kan, setiap setahun sekali Pak, kita melihat bagaimana kegiatan MTQ, biaya triliunan, bahkan juga dikorupsi gitu. Tapi Al-Quran lupa untuk diamalkan. Al-Quran hanya berhenti pada festival, kata Nabi. Hanya berhenti pada musabaqah dan perlombaan. Tapi lupa untuk diamalkan. Wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Dan orang-orang itu solehnya hanya pada bulan Ramadan saja. Kalau kata Pak Mahfud MD, memangnya Tuhan di bulan Ramadan sama di luar Ramadan tuh beda tah, kata dia. Sampai-sampai orang religiusnya bulan Ramadan. Luar Ramadan kumat lagi. Atau bahasa orang begini Pak, kalau kita haji umroh itu, udah jangan ngomong sembarangan, ini tanah suci. Jangan suka marah, ini tanah suci. Loh, memangnya Tuhan di Mekah sama di Indonesia beda tah gitu. Sehingga kalau di Mekah harus menjaga diri gitu ya. Kalau di Indonesia bebas berbuat. Ini kan masalah ini sebetulnya. Cara berpikir kita ada masalah kalau begitu. Ya, kayak contoh begini Pak. Orang Indonesia ini kalau makan babi takut gitu. Takut betul. Bisa geger itu. Kalau ada bakso babi aja geger itu Pak, Bu. Tapi kalau korupsi enggak gitu. Emangnya Tuhan marah sama orang yang makan babi aja misalnya. Buat yang muslim ya misalnya. Terus kalau korupsi enggak gitu. Nah ini kan masalah ini. Ini ada masalah. Makanya kalau kata orang itu begini. Ini zamannya zaman STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jojong. Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Bayar zakatnya banyak, tapi korupsinya juga tambah banyak. Hajinya pun haji tomat. Berangkat tobat, pulang kumat. Ini problem inkonsistensi. Nah, saya pikir ini penting untuk digalakkan oleh para pendakwah agama menyadarkan ini. Karena Indonesia ini luar biasa, Pak, problematika. Sebagai negara muslim dengan jumlah populasi terbanyak, atau kita bisa simpulkan negara muslim terbesar di dunia internasional, tapi ada satu problematika apa? Korupsinya juga masuk jajaran papan atas. Dari 10 negara paling bahagia di dunia, Indonesia masih pangeh betul. Dari peringkat kesejahteraan, Indonesia ini peringkat keberapa ya? Ke 100 sekian ya. Dari aspek intelijensi kita peringkat 129. Upah minimum kita terendah nomor 6 sedunia internasional. Terendah nomor 6. Jadi kita ini dari aspek kesejahteraan, jaminan sosial itu paling rendah. Dari aspek intelijensi ranking 129 gitu. Masih sangat banyak yang harus kita perbaiki di Indonesia Raya tercinta ini. Gimana kita mau baik Bapak Ibu? Bayangkan Pak, kita bisa ukur saja barometernya itu pas pemilu. Ketika pemilu itu, orang tidak penting apa program kerja. Yang penting itu duit yang dia dapatkan. Ibu-ibu itu, di sini kan ibu-ibunya jarang ya, masih mbak-mbak semua kayaknya. Ibu-ibu itu dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, masih monyong Mbak. Kurang soalnya. Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, nyengir emak-emak itu. Jadi kalau masyarakat kita dikatakan masyarakat yang belum cerdas, ya iya dong jawabannya. Belum cerdas, belum sejahtera, kualitasnya belum meningkat. Dikasih suami 100.000 sehari, masih monyong. Dikasih caleg atau calon gubernur atau calon wali kota, bupati, 100.000 buat 5 tahun, langsung nyengir sumringah. Ini menandakan masyarakat kita ini, bangsa kita masih dalam tahapan yang belum bisa disebut negara yang maju. Masih tangih. Nah ini perjuangan kita bersama. Tugas-tugas kita semua. Termasuk
kecerdasan finansial kan. Orang Indonesia tuh kecerdasan finansialnya masih sangat rendah sekali. Nggak punya manajemen cash flow. Orang Indonesia itu. Bayangkan kan. Baru saja kerja honorer, Pak. Gaji 2,5 juta sebulan, dikumpul-kumpul, begitu sudah ngumpul sekian lama, tiba-tiba dibelikan iPhone. Kan goblok ini Pak sebetulnya ya. Ini kan goblok sebetulnya. Ini orang Indonesia tuh begitu. Baru saja diangkat menjadi pegawai P3K misalnya, baru saja jadi ASN, gaji 4-5 juta sebulan, tiba-tiba ngambil mobil nyicil Avanza. Pantas kemudian ketika pegawai kita nggak melayani masyarakat, karena gajinya habis untuk cicilan mobil. Ngumpulin duit banyak-banyak, bertahun-tahun nabung jadi karyawan BRI. Ketiba terkumpul, nikah. Hajatan gede-gedean. Kalau cara di kampung tuh taruh 100 unit, kan begitu, atau nikah di gedung, utang kemana-mana, habis nikah utang banyak, tinggal di kontrakan. Coba bandingin sama orang Amerika dan Eropa, yang katanya mayoritas bukan muslim. Mereka kalau nggak punya uang, atau nggak punya uang banyak, ya sudah, nikah di gereja, depan pendeta, ngundang 10-20 orang, habis nikah, mereka bulan madu ke Bali. Nah orang Indonesia itu tidak, yang penting habis duit banyak. Biar tekor asal kesohor. Kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Ini masalah kita Pak. Dan orang Indonesia itu lebih suka ngutang ke warung tetangga. Ngutang gula kopi ke warung tetangga, tapi ketiban punya duit, jajannya ke Indomaret, kan begitu. Begitu ngutangnya, mintanya maksa, begitu mulangin, pura-pura lupa. Nah ini mentalitas, yang kita punya tanggung jawab yang sama untuk memperbaiki. Jadi kita jadi marketing itu kalau di BRI, ya juga bisa dakwah loh Pak. Mengarahkan pada Bu, begini, apalah bahasa sederhananya, manajemen cash flow sebagainya itu kan, kita sederhanakan, jangan besar pasak daripada tiang, kan begitu. Bisa, kita ini bagian dari dakwah dengan bahasa